di pemerintahan baru nanti akan adakan makan gratis ya untuk anak sekolah, makan siang gratis untuk anak sekolah. Kira-kira ini akan dialokasikan nggak dari yang 20% ini yang diatur sedemikian rupa, atau memang diambilkan dari dana lain? Apakah kemudian ini juga terkontrol, Pak? Artinya ini tetap mengikuti misalnya dalam TKD itu juga ada perintah atau kebijakan dari pemerintah pusat bahwa sekian persen minimal dari TKD-nya yang membentuk APBD itu untuk pendidikan dasar itu. Merealisasi 52,1% ini yang tadi saya bisik-bisik dengan Pak Wakil tadi, seharusnya kalau untuk yang krusial yang untuk SD dan SMP itu kenapa tidak ditarik saja ke pusat supaya lebih? Ini apa kita memilih kebijakannya nggak terbalik ya? Mestinya yang wajib itu kemudian itu yang harus dipegang oleh pemerintah pusat, Pak Isa. Jadi pendidikan dasarnya itu harusnya yang dikendalikan oleh pemerintah pusat, karena itu yang wajib diberikan oleh konstitusi, bukan sebaliknya. Nah sekarang kan yang wajibnya dilepas ke daerah dengan dana transfer tadi, lalu kemudian di luar itu menjadi tidak jelas juga, tidak eksplisit. Demikian kami sampaikan, semoga keterangan ini dapat memberikan manfaat bagi Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi dalam memutus perkara ini dengan seadil-adilnya. Atas perhatian yang mulia Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dirjen. Dari Hakim ada yang mau menyampaikan pertanyaan atau pendalaman mungkin? Pak Wakil, Prof. Saldi silakan. Terima kasih Pak Ketua yang mulia. Pak Dirjen, terima kasih atas keterangannya. Yang ini memang atas keinginan mahkamah sendiri, karena kami ingin mendapat gambaran soal anggaran pendidikan. Minggu sidang sebelumnya Bappenas sudah memberikan keterangan. Biasanya kan dirancang di Bappenas, dianggarkan di Kementerian Keuangan. Nah pertanyaan saya Pak Dirjen, pertama ini kalau dilihat ya, sama pertanyaan saya dulu ke Bappenas. Ini pemohon kan mau minta di pasal 34 ayat 2 itu, frasa wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya itu, kemudian dieksplisitkan menjadi wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar yang dilaksanakan di sekolah negeri maupun sekolah swasta tanpa memungut biaya. Nah ini kalau misalnya apa yang dimohonkan pemohon ini dikabulkan, bisa nggak kita dibantu pengaruhnya terhadap postur anggaran pendidikan? Ini karena angka kan lebih gampang memahaminya, Pak. Jadi kalau ini dikabulkan, maka sebegini loh implikasinya terhadap postur anggaran pendidikan yang ada di APBN setiap tahunnya. Satu. Yang kedua, Pak Dirjen, kita kan mendengar dan sepertinya itu akan terjadi bahwa di pemerintahan baru nanti akan adakan makan gratis ya untuk anak sekolah, makan siang gratis untuk anak sekolah. Kira-kira ini akan dialokasikan nggak dari yang 20% ini yang diatur sedemikian rupa, atau memang diambilkan dari dana lain? Sebab Pak Dirjen, kalau yang 20% itu dimasukkan lagi untuk anggaran makan siang gratis itu, jangan-jangan ini apa yang dimaui oleh pemohon ini makin jauh ini, gitu. Kira-kira bisa enggak Pak Dirjen memberikan gambaran ke kita, bagaimana ini implikasinya terhadap postur anggaran pendidikan 20% itu? Nah itu yang kedua. Yang ketiga,
Mungkin kami bisa juga diberitahu ya pertanyaan yang belum tuntas dijawab sejak beberapa rangkaian persidangan sebelumnya soal dana yang ditransfer ke daerah yang itu jumlahnya kan lebih dari 50% seperti yang digambarkan tadi. Nah, kira-kira kalau sekarang itu kita tahu bahwa pendidikan dasar dan pendidikan menengah itu kan menjadi kewenangan pemerintah daerah. Saya ketika perkara ini disidangkan di Mahkamah Konstitusi, saya punya teman orang kita yang sudah menjadi warga negara Malaysia itu, dia bilang kepada saya baru memasukkan anak saya SD dan saya hanya mengeluarkan uang katanya tidak lebih dari 35 ringgit Malaysia katanya untuk proses anaknya masuk. Lalu saya tanya kenapa bisa begitu? Karena soal anggaran pendidikan itu memang tidak didesentralisasikan, tapi itu menjadi kewenangan pemerintah pusat. Sehingga pemerintah pusat punya otoritas yang lebih otoritatif untuk mengendalikan agar kemudian tidak terjadi beban yang berlebihan kepada orang tua peserta didik untuk apa? Untuk pendidikan ini. Nah, pertanyaannya, dengan pola yang hari ini didesentralisasikan pendidikan menengah dan pendidikan dasar kepada daerah, itu misalnya kalau ini ada perubahan skemnya lalu menjadi kewenangan otoritas pemerintah pusat semua, kira-kira jauh lebih efektif yang mana nih sebetulnya Pak Dirjen soal pengelolaan anggaran pendidikan yang 20%. Sementara itu saja dari saya Pak Ketua, terima kasih. Baik, terima kasih Prof. Penny. Pak Arsul. Yang mulia Pak Arsul, silakan. Terima kasih Pak Dirjen, terima kasih atas keterangan yang telah disampaikan. Sekira akan membantu kami untuk memahami persoalan yang dimohonkan uji material ini kepada Mahkamah Konstitusi. Barangkali pertanyaan saya supaya ini kami juga lebih mendapatkan gambaran. Tadi Yang Mulia Pak Wakil Ketua telah menyampaikan bahwa karena urusan pendidikan dasar dalam rezim otonomi daerah sekarang ini menjadi urusan pemerintah kabupaten dan kota. Kemudian pertanyaan yang pertama Pak, apakah dalam postur APBN kita ya, apakah semuanya itu kemudian yang untuk urusan pendidikan dasar itu masuk ke dalam bagian TKD, transfer ke daerah ya. Nah, kalau tidak, kemudian dalam konteks belanja pemerintah pusat BPP ini apakah masih ada kemudian yang merupakan anggaran yang masuk dalam bagian dari belanja pemerintah pusat? Itu yang pertama. Yang kedua Pak, kita tidak bisa memungkiri bahwa terkait dengan kesejahteraan guru swasta non negeri ini tadi telah disebutkan ada TPG ya. Ini juga sangat dipengaruhi tentu oleh APBD dari kabupaten kota masing-masing. Ada daerah-daerah tertentu yang APBD-nya itu tersusun antara lain dari PAD yang besar, tentu biasanya ada kecenderungan TPG dan lain-lain untuk sekolah swasta juga lumayan lah, lebih lumayan kan seperti itu. Nah, pertanyaan dasarnya Pak, apakah kemudian kalau ini katakanlah apakah masuk TKD atau ada bagian dari BPP yang kemudian tetap disampaikan kepada institusi pendidikan dasar ini, apakah kemudian ini juga terkontrol Pak? Artinya ini tetap mengikuti misalnya dalam TKD itu juga ada perintah atau kebijakan dari pemerintah pusat bahwa sekian persen minimal dari TKD-nya yang membentuk APBD itu untuk pendidikan dasar itu. Nah, pertanyaan yang kemarin juga terakhir saya sampaikan kepada Pak Ami, Pak Deputi, itu ini berandai-andai Pak, seandainya ya katakanlah
gaji guru swasta itu ya ditanggung oleh pemerintah misalnya ya. Meskipun di Undang-Undang 14 2005 itu kan enggak begitu ya ketentuannya. Itu apakah kemudian ini akan menimbulkan katakanlah membebani APBN dalam jumlah yang besar. Kemarin kalau nggak salah Pak Ami itu menyebut angka masih di bawah 30 triliun hanya ya 28 atau berapa lah something itu. Saya kira itu saja Pak Dirjen, terima kasih. Baik, terima kasih. Sudah tidak ada. Yaitu Pak Dirjen nanti bisa ditambahkan keterangannya atau mau dijelaskan sekarang, mau ditambahkan secara langsung di persidangan juga boleh. Termasuk saya menambahkan sedikit Pak Isa. Ini kan di penutup keterangan Bapak itu di terakhir menyampaikan kesimpulan bahwa permasalahan belum tertampungnya siswa di sekolah yang tidak dipungut biaya adalah permasalahan dalam tataran implementasi. Nah, ini apakah secara proporsionalitas, secara proporsi, apakah sebenarnya memang sudah skemanya seharusnya sudah terjangkau semua, sehingga ketika kemudian ada bagian-bagian yang tidak bisa terjangkau itu adalah bagian persoalan implementasinya, ataukah memang ada sedikit keraguan di dalam skema yang 52,1% transfer ke daerah ini yang di sana sebenarnya ada persoalan kontrolnya yang susah, atau bisa jadi di sana implementasinya sangat tergantung pada bagaimana daerah itu kemudian mengaktualisasikan atau kemudian merealisasi 52,1% ini yang tadi saya bisik-bisik dengan Pak Wakil tadi. Seharusnya kalau untuk yang krusial yang untuk SD dan SMP itu kenapa tidak ditarik saja ke pusat supaya lebih. Nah, ini apakah persoalan implementasi yang kemudian disandarkan dalam kesimpulan ini sebenarnya sudah ada keinginan yang kuat dari pusat untuk melalui realisasi yang transport daerah yang setengah lebih itu, ataukah sebenarnya skemanya memang sudah menjangkau semuanya, tapi kalau kemudian melihat pecahan-pecahannya seperti ini yang di luar 52,1% ini memang kemudian masih ada ketimpangan yang signifikan ya. Sekalian dijelaskan Pak Dirjen jika mau ditambahkan sekarang ataukah mau ditambahkan secara tertulis, silakan. Ada tambahan juga dari Prof. Saldi. Ini menegaskan apa yang disampaikan yang mulia Pak Ketua tadi Pak Dirjen. Mungkin Pak Deputi juga bisa menjelaskan. Ini kalau dibaca konstruksi konstitusinya, setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Dalam konteks yang Pak Ketua sampaikan tadi, ini apa kita memilih kebijakannya nggak terbalik ya? Mestinya yang wajib itu kemudian itu yang harus dipegang oleh pemerintah pusat Pak Isa. Jadi pendidikan dasarnya itu harusnya yang dikendalikan oleh pemerintah pusat, karena itu yang wajib diberikan oleh konstitusi, bukan sebaliknya. Nah, sekarang kan yang wajibnya dilepas ke daerah dengan dana transfer tadi, lalu kemudian di luar itu menjadi tidak jelas juga, tidak eksplisit. Nah, ini kan pertanyaan bisa dijawab atau setidak-tidaknya menjadi renungan kita. Harusnya yang wajib ini dulu yang dipastikan oleh pemerintah, terutama pemerintah pusat, baru kemudian yang lain-lainnya. Sehingga apa? Kalau basis dasar ini kuat dan pemerintah bisa menjamin terselenggaranya dengan baik, itu akan jauh lebih mudah kemudian untuk ke jenjang-jenjang berikutnya. Ya, kayak perguruan tinggi kan jauh lebih dewasa untuk dibiayai oleh pemerintah pusat. Mungkin ini satu hal yang harus dipikirkan agak serius. Jangan membaliknya. Jadi yang dasarnya itu yang ditarik ke pusat, yang lainnya itu mungkin boleh didistribusikan dengan dana transfer daerah tadi. Saya di sidang sebelumnya itu pernah mengutip programnya Tony Blair ketika jadi
ketika jadi Perdana Menteri di tahun 90-an ujung ya, itu ketika dia menyebut bahwa prioritasnya pendidikan itu, memang dia tidak meninggalkan pendidikan dasar. Karena dia tahu itu yang menjadi basisnya. Nah, kita ketika diwajibkan oleh konstitusi, justru itu dipindahkan menjadi kewenangan daerah. Nah, ini boleh direspon, boleh tidak oleh Pak Deputi juga. Karena bagaimana melihatnya ya, sesuatu yang diwajibkan oleh konstitusi kepada pemerintah, tapi itu kemudian dilepas menjadi kewenangan daerah. Terima kasih, Pak Ketua. Baik, silakan Pak Dirjen. Terima kasih Yang Mulia Ketua dan para anggota Majelis Hakim Konstitusi yang kami hormati. Ini pertanyaan yang paling mendasar ini mungkin mengenai apakah kita sudah tepat memilih alokasi anggaran atau perhatian pemerintah pusat pada yang bukan wajib belajar, sementara yang wajib belajar kemudian diserahkan kepada daerah untuk mengelolanya. Mungkin jawaban kami nanti akan lebih tepat, nanti lebih lengkap nanti secara tertulis ya Bapak-bapak dan Ibu. Memang ini tidak terlepas dari undang-undang yang lain yang ada di negara kita, yaitu Undang-Undang Otonomi Daerah, kemudian pembagian kewenangan antara pusat dan daerah, yang tentunya juga menjadi acuan kami di dalam kemudian menentukan pengelolaan ini tadi. Tetapi di dalam penyelenggaraan, saya juga termasuk yang yakin kita selalu bisa membuat kiat, di mana kita tetap memenuhi semua ketentuan-ketentuan di dalam undang-undang tersebut tanpa kemudian melanggarnya, namun kita mendapatkan satu hasil yang lebih baik. Nah, ini mungkin menjadi area di mana upaya dan usaha harus terus dilakukan. Tidak hanya oleh pemerintah pusat, tetapi juga pemerintah daerah. Kami mengambilkan contoh misalnya adalah di dalam pengelolaan jalan daerah yang tahun kemarin menjadi isu yang cukup menarik untuk kita ikuti. Di mana Bapak Presiden mendapati pengelolaan di jalan daerah di beberapa daerah kurang baik. Dan kemudian Bapak Presiden kemudian mengambil langkah dengan membuat instruksi Presiden untuk menguatkan pemeliharaan jalan daerah oleh pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian PUPR, tanpa kemudian mengurangi peran dari pemerintah daerah untuk tetap bertanggung jawab terhadap pemeliharaan jalan daerah. Nah, ini mungkin salah satu contoh di mana kita juga bisa membuat kiat untuk meningkatkan peran dari pemerintah pusat tanpa melanggar undang-undang yang lain, dalam hal ini Undang-Undang Otonomi Daerah yang memberikan kewenangan atau tugas tersebut sebetulnya pada pemerintah daerah. Ini yang mungkin dari persidangan hari ini akan menguatkan kami untuk memikirkan secara lebih sungguh-sungguh apakah memang diperlukan satu upaya di mana kemudian pemerintah pusat mengambil peran yang lebih besar tanpa mengurangi atau menabrak gitu ketentuan di dalam undang-undang yang tetap berlaku di Indonesia ini. Bapak Ketua dan anggota Majelis Hakim Konstitusi yang kami hormati, di dalam kondisi yang saat ini ada, kami meyakini bahwa kita sebetulnya masih tetap bisa bekerja dengan konstruksi hukum yang ada. Artinya pendidikan dasar sampai dengan menengah ini tetap menjadi tanggung jawab dari pemerintah daerah. Untuk itu memang harus ada koordinasi yang lebih, mungkin kalau boleh digunakan istilahnya instruktif gitu ya, dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah ini, yang akan membuat mereka mengalokasikan anggaran dan melakukan kegiatan-kegiatan di area pendidikan dasar sampai menengah ini secara lebih baik. Hal ini juga sebetulnya dilakukan pada beberapa contoh, seperti pengendalian inflasi. Di dalam pengendalian inflasi, walaupun banyak peran daerah di situ yang tetap
dijaga dan justru diperkuat, namun koordinasi dilakukan oleh pemerintah pusat, dalam hal ini Menteri Dalam Negeri, dengan misalnya mengadakan rapat mingguan untuk pengendalian inflasi. Hasilnya cukup baik, inflasi di banyak daerah menjadi lebih terkendali. Nah, ini mungkin dalam bentuk yang berbeda tentunya bisa menjadi pemikiran untuk kita mengkoordinasikan antara pusat dan daerah penganggaran ataupun pengelolaan kegiatan yang lebih baik di dalam mengelola pendidikan dasar dan pendidikan menengah ini. Karena itu, kalau ini masih kita percaya sebagai satu konstruksi yang baik dan kita mengupayakan menjadi lebih baik dengan tindakan-tindakan yang koordinasi yang lebih nyata, saya pikir alokasi yang sekarang kita lakukan dapat kita pertahankan atau dengan beberapa modifikasi tetap menunjukkan peran dari masing-masing pemerintah, dalam hal ini pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Untuk yang lain adalah mengenai apakah kita yakin dengan model yang ada saat ini, dengan transfer ke daerah, maka kita akan mendapatkan satu proses atau kegiatan pengelolaan pendidikan di daerah yang lebih terkontrol atau terkendali, termasuk misalnya tadi untuk kesejahteraan guru swasta yang diangkat oleh Yang Mulia Hakim Arsul Sani. Kami masih kembali kepada premis yang tadi, bahwa kalau kita memang berniat untuk melakukan koordinasi yang lebih kuat, yang lebih baik, insya Allah hal tersebut pun akan bisa kita kendalikan dengan lebih baik. Kalau saat ini kita mungkin merasakan belum efektif, belum cukup efektif, ini kita bisa akan dapatkan. Mungkin perlu kami sampaikan juga bahwa di sekolah-sekolah di bawah Kementerian Agama ini menarik, bahwa karena pendefinisian saat ini sekolah-sekolah di bawah Kementerian Agama ini sepenuhnya dikelola oleh Kementerian Agama. Dan akibatnya peran daerah menjadi sangat kurang di sini. Jadi ini sudah mulai dikeluhkan karena berbeda dengan sekolah yang umum. Sekolah umum ini justru peran daerah cukup, kemudian mereka mendapatkan perhatian dari pemerintah daerahnya, mendapatkan support yang langsung dari pemerintah daerahnya. Sementara sekolah-sekolah berbasis keagamaan karena dianggap sebagai bagian dari fungsi agama saat ini masih di bawah Kementerian Agama, justru dianggap kurang mendapat perhatian dari pemerintah daerah. Dan dalam berbagai kesempatan diskusi termasuk di DPR ini sekarang sudah dibicarakan apakah tidak sebaiknya perlakuannya justru sama dengan sekolah yang umum, yaitu di pemerintah daerah harusnya diberi tanggung jawab yang juga cukup untuk sekolah keagamaan ini. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan pada kesempatan ini. Selebihnya nanti akan kami siapkan tanggapan tertulis yang mudah-mudahan akan lebih lengkap dan menjawab banyak pertanyaan dari Bapak Ketua, Yang Mulia Ketua, Yang Mulia anggota Majelis Hakim Konstitusi yang kami hormati. Demikian, terima kasih Pak. Baik Pak Dirjen, terima kasih. Ditunggu keterangan tambahannya berkaitan dengan beberapa hal yang disampaikan para hakim tadi yang mungkin belum Bapak bisa jelaskan di persidangan ini. Kalau dari Pak Deputi tadi, dari Prof. Saldi, ada yang mau direspon atau cukup? Mohon izin memberi penjelasan. Silakan. Tambahan sedikit saja untuk secara keseluruhan. Terima kasih Pak Ketua dan seluruh Majelis Hakim yang sudah memberi kesempatan kami untuk menambahkan penjelasan. Secara keseluruhan dari yang sudah kami sampaikan 2 pekan lalu, itu lengkapnya sudah kami serahkan ke Panitera, penjelasan tambahan itu, dan ini kami ingin merespon beberapa hal yang tadi disampaikan oleh Profesor Saldi Isra dan juga Pak Dr. Arsul Sani. Yang pertama begini, kemarin kami memberi perhitungan kasar saja
dan kami sudah membuat perhitungan baru yang itu ada di nanti mohon berkenan diperiksa di penjelasan tambahan itu, dan itu masih sebatas menghitung kebutuhan gaji saja, angka yang sangat minimal kemarin itu jika itu harus diakomodasi, dan juga masih di sekolah, belum mencakup yang ada di madrasah itu. Jadi belum terhitung, dan itu sudah dihitung ketika dalam penjelasan tambahan. Yang kedua, Prof. Saldi Isra, ini pertanyaan mendasar dan menarik sekali. Pertama adalah memang kalau frasa wajib membiayai dan juga tanpa dipungut biaya, tanpa memungut biaya, tanpa pungutan, kalau sepanjang wajib membiayai, pemerintah sudah menunaikan wajib membiayai itu. Hanya memang tidak atau belum sepenuhnya memadai. Kemarin kami jelaskan bahwa pembiayaan pendidikan itu mencakup biaya investasi, biaya personal, biaya operasional. Dalam hal biaya operasional sudah dicakup melalui KIP, dalam hal biaya operasional dicakup melalui POS, dan biaya investasi dicakup melalui DAK, baik DAK, terutama DAK fisik gitu. Jadi, dan ini berkenaan dengan soal standarnya yang berbeda-beda. Kalau kami sekolah-sekolah negeri menggunakan standar pelayanan minimal, dan angkanya kemarin kami sampaikan kalau dibulatkan 25 juta itu. Sementara di sekolah-sekolah swasta standarnya bervariasi dan preferensi masyarakat berbeda-beda. Apakah tentu yang kaya bisa menyekolahkan dengan biaya yang sangat mahal itu, tapi yang tidak, sekarang masyarakat memilih preferensinya di sekolah yang mana, yang dengan standar pelayanan minimal dengan biaya 25 juta yang sejauh ini terhitung, ataukah yang biaya sangat tinggi gitu. Nah, kalau misalnya nanti tanpa memungut biaya itu berlaku universal dalam pengertian seluruh sekolah dengan standar yang berbeda-beda itu, kan berarti biaya tinggi pun harus ditanggung di dalam APBN. Nah, itu yang membuat kemudian perhitungannya menjadi berbeda, dan tentu ada kapasitas yang tidak sepenuhnya bisa ditanggung di dalam APBN itu. Yang ketiga, Prof. Saldi Isra, ide tentang apakah tidak untuk di semacam revisiting di decentralization policy, itu kami menyerap beberapa aspirasi di berbagai kesempatan sejauh selama kami mengurusi di sektor pendidikan. Memang kinerja pembangunan pendidikan itu bervariasi antar daerah. Ada yang sangat tinggi capaiannya, dan ada yang amat sangat tertinggal. Kami memberi contoh misalnya di Jawa Barat, itu di antara provinsi dengan jumlah penduduk usia sekolah yang paling banyak juga. Capaian yang tertinggi bisa kita temukan di Ciamis misalnya, tapi capaian yang tertinggal itu bahkan di kota Bandung, di antara kabupaten dan kota di provinsi Jawa Barat. Nah, di antara yang juga menjadi kendala itu adalah soal mobilitas guru yang tidak mudah, karena terhalang oleh otoritas di kabupaten dan kota. Kalau kita pergi ke Jawa Tengah misalnya, guru yang mengajar katakanlah di Majenang, dan yang berjarak berdekatan yang mungkin hanya sejengkal melangkah ke Brebes misalnya, itu tidak bisa bertungkar tempat karena otoritasnya berbeda. Nah, kemudian sebagian beraspirasi, karena capaian kinerja yang berbeda-beda ini dan mobilitas guru yang terhalang oleh otonomi daerah, apakah tidak sebaiknya desentralisasi itu ditinjau ulang dan kemudian difikirkan untuk format baru, apakah kembali oleh pemerintah pusat khusus untuk pendidikan, dan sebagian juga ada aspirasi untuk kesehatan berlaku yang sama untuk tenaga kesehatan ini, Pak Dr. Arsul Sani dan Pak Profesor Saldi Isra. Itu yang sekarang menjadi renungan dan ditimbang ulang baik buruknya, untuk kemudian, karena tadi capaian yang terutama pengelolaan guru itu menjadi salah satu penghalang bagi kemudahan kita mengelola pendidikan yang terdesentralisasi itu. Yang terakhir, soal kalau misalnya ada tambahan dengan beban membebaskan